Shalom, selamat pagi, selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Saya berharap dan percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini sudah siapkan hati untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Amin saudara, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bukan suatu kebetulan kami boleh datang beribadah di tempat ini. Tapi itu semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan saja. Kami boleh hadir, duduk diam untuk menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Kami mau menaikkan rasa syukur, ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan kami, Allah kami, penolong kami satu-satunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mari dengan hati kita mau katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat suaramu, katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus. tiada seperti Engkau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
hanya bagi Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita menaikkan pujian hanya bagi Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita, buat Allah kita yang setia menyelingi hidup kita. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara. Katakan sekali lagi katakan dengan imanmu katakan selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Mari yang siap lambaikan tangan saudara katakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Angkat suaramu katakan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Siap saudara katakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Amin. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kita mau katakan dengan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, sebab bila Kau di sisiku Tuhan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Nyatakan bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Dan sekali lagi bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh, bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Katakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu,
kesetiaanmu, kesetiaanmu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau selalu bekerja dalam hidupku dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kau meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Angkat suaramu katakan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, sungguh Kau dahsyat luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami mau datang dengan syukur kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau duduk diam dalam bait Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Dengan segenap hati kamu katakan, karya-Mu indah bagiku, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Aku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku,
suaramu, ku tinggikan namamu selalu. Katakan saudara, tiada lutut tak bertalu. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Raja, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu
hambanya Bapak Nathanael Condro. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertalut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah akan mengaku. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Biarlah semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku, baik kami yang dewasa sampai terkecil sekalipun, mengakui satu-satunya Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar dari Engkau. Biarlah hati dan pikiran saat ini Tuhan, kami semua yang di ruangan ini, baik hamba yang menyampaikan, baik jemaat-Mu yang mendengarkan, semuanya ditundukkan oleh Roh Kudus, agar kami boleh menerima firman-Mu ini sebagai kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Kami juga serahkan Tuhan anak-anak yang akan beribadah di tempat yang lain. Kiranya Engkau berbelas kali kasihan kepada mereka, bermurah hati Tuhan, agar mereka boleh mengenal-Mu Yesus Kristus di dalam caranya yang masih kecil ini. Berkati guru pembimbing agar mereka boleh dengan sabar dan menyampaikan kata-kata yang mudah untuk dapat ditangkap oleh anak-anak yang masih muda ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita sudah masuk ke bulan Agustus gitu ya. Kita sudah sama-sama tahu kalau bulan Agustus adalah bulan apa? Agustus, ya tetap Agustus ya. Ya, tapi ada special moment ya buat kita bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Dan seperti biasa di gereja kita kalau sudah masuk bulan Agustus, itu temanya adalah mengenai kemerdekaan gitu ya. Jadi agar kita semua merdeka secara rohani seperti itu ya. Dan kita bersyukur di dalam kita hidup di bangsa Indonesia ini, kita berada di dalam suatu negara yang merdeka. Ya, karena di dalam kemerdekaan itu kita memiliki kebebasan di dalam berkarya, di dalam kebebasan di dalam bertindak walaupun bukan semaunya ya. Dan juga kita boleh berkontribusi bagi bangsa negara ini. Artinya kita menjadi lebih tenang, tidak di dalam penjajah. Yang terlebih lagi kalau di dalam kemerdekaan kita bukan warga negara kelas kedua. Itu yang paling penting. Artinya antara saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita sama. Ya, tidak ada perbedaan. Mungkin sebelum Indonesia merdeka waktu zamannya kerajaan-kerajaan gitu ya, kita masih ada kasta-kasta, ya, kasta ningrat sama ningrit gitu ya. Ningrat ya sama orang biasa maksudnya gitu ya. Yang darah biru sama yang darahnya sudah kotor katanya. Ya, itu dulu. Tapi di dalam negara yang merdeka kita sama-sama punya status yang sama. Amin. Dan kita bersyukur seperti itu. Namun demikian, bagaimana di dalam kehidupan rohani kita? Dikatakan ketika kita percaya pada Yesus Kristus, kita menjadi orang yang merdeka. Amin. Kita menjadi orang yang berkemenangan. Amin. Betul begitu? Tapi pada kenyataannya coba, silakan Bapak Ibu tanya pada diri sendiri. Sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya. Katanya, saya tidak menghakimi. Gitu ya, tapi ini terjadi pada semua kita, termasuk saya sendiri. Kita sudah hafal ayat dari Alkitab, banyak sekali. Gitu ya, kalau dulu di
gereja baptis, sekolah minggu selalu ada namanya lomba pedang roh. Ya kita belum ada indeks-indeks saat ini gitu ya. Apalagi sekarang ada AI. Buka Yohanes 8, buka semuanya. Dulu enggak pakai jari gitu ya. Kita lomba-lomba buat membuka Alkitab. Kita banyak sekali hafal ayat-ayat itu. Tetapi apakah ayat-ayat itu ketika kita menghadapi kecemasan, ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masa depan yang tidak menentu, atau yang lebih dalam lagi ketika kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk. Apakah firman Tuhan yang sudah kita hafal ini sanggup mengubahkan kita? Apakah Anda dan saya berkemenangan di dalam setiap situasi itu? Karena kenyataannya, realitanya ada jurang, ada gap yang sangat jauh antara apa yang kita ketahui dan juga apa yang ada di dalam hati. Setuju? Dan ini yang membedakan kualitas kita sebagai orang percaya. Kita mungkin hafal, ya, jangan kamu khawatir, hari esok ada kesusahannya sendiri. Pernah dengar ayat itu? Tetapi siapa yang masih khawatir harga cabai naik? Ya, siapa yang masih khawatir ketoprak harganya enggak 14.000 lagi, sekarang 15.000. Naik 1.000 aja udah, kok naik ya? Ya kan? Siapa yang hafal bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhanmu akan memberkatimu menurut kekayaannya. Pernah dengar? Kurang lebih seperti itu? Ya kan? Tetapi kita masih berpikir, kok gue gak kaya-kaya ya? Seperti itu. Lalu banyak firman Tuhan yang mencegah kita untuk melakukan kejahatan ataupun tindakan-tindakan buruk. Ya, dikatakan bahwa Allah tidak mau jangan mempermainkan Allah, gitu ya. Artinya Allah tahu dan bisa melihat segala sesuatu dari diri kita. Tetapi sampai hari ini masih berapa banyak dari kita yang tetap melakukan perbuatan-perbuatan buruk di tempat-tempat tersembunyi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengawali khotbah pada pagi hari ini kita membuka di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Baik, kalau sudah sampai kita baca bersama-sama Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berfokus hanya pada ayat 31 dan 32. Dan di kesempatan berikutnya saya akan teruskan di ayat 33 sampai 36. Nah, sebelum slide-nya kita buka-buka gitu ya, saya mau tanya sesuatu kepada Bapak Ibu. Saya mau menggambarkan sebuah benda, coba tebak benda apa itu. Ya. Punya kerangka cukup banyak di bagian atasnya. Lalu ditutupi bisa kain. Ya, kalau zaman dulu zamannya kalau nonton film China itu pakai kertas di atasnya. Atau di Jepang, di Korea, jadi kerangka tadi ditutupi kertas. Lalu punya gagang, agak melengkung. Apa namanya itu? Payung. Sudah kebayang ya?
Ya, sayangnya saya nggak punya hadiah buat Bapak Ibu yang jawabnya benar. Nah, ketika Bapak Ibu mengatakan payung, sepakat nggak itu payung? Ya, takutnya ada yang bilang ini setir takutnya, gitu ya. Tapi itu payung, betul. Nah, itu di dalam bahasa Yunaninya disebut oida, mengetahui. Ya, boleh slide-nya dibantu. Nah, payung. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui, hanya diberikan ciri-cirinya. Sudah tahu, oh bentuknya begini, begini, oh itu payung. Seperti itu. Bukankah kita juga demikian? Banyak hafal ayat Alkitab. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Jangan sampai ayat emas itu tidak hafal gitu ya. Atau Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, tentang akal budi. Ya, perubahan akal budi kita. Jangan sampai nggak tahu ayat-ayat seperti itu. Artinya kita cukup banyak tahu, tetapi baru sebatas pengetahuan. Nah, tetapi ada yang di dalam bahasa Yunani, ada namanya ginosko, mengetahui. Kalau ini mengetahui ya, tapi mengenal. Ya, di bagian 2, mengenal. Ketika mengenal, kita tahu tujuan dari sang penciptanya. Sudah tahu ya kenapa payung itu ditemukan? Karena sang penciptanya tahu bahwa waktu dia kepanasan, dia bikin itu payung dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan kita sebagai penggunanya tahu maksud dari si penciptanya, si pencipta payung. Akhirnya kita pun ikut-ikutan seperti maksudnya si pencipta, setuju? Iya kan? Jarang ada saya lihat orang pakai payung terus buat ngorek-ngorek got tuh nggak ada, jarang kayaknya. Gitu ya kalau nggak terpaksa. Ya. Tapi semuanya menggunakannya untuk melindungi manusia baik itu dari panas maupun dari hujan. Itu disebut ginosko. Ya kita sudah mulai tahu visi misi daripada si pencipta. Itu pun dengan kita. Ketika kita mencapai tahapan ginosko, mengenal, kita juga sudah mulai tahu ketika ada masalah datang, kita punya firman Tuhan. Kita nggak sekedar hafal saja. Tetapi ada lagi tingkatan yang lebih dalam, disebut deep ginosko, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pencinta, kayak saya dulu ya, pencinta film-film kungfu, ada namanya Wong Fei Hong. Ya, Wong Fei Hong senjatanya apa? Ya payung, berarti nggak nonton ini, yang nonton saya doang. Ya sekarang film yang terbaru aja deh, supaya lebih keren. Di dalam mungkin 2-3 tahun, mungkin 5 tahun yang lalu ya, ada serial film layar lebar, namanya Kingsman, pernah tahu? Nah Kingsman itu ada tokohnya namanya Harry Hart. Ya, semoga Bapak Ibu juga nonton film-film seperti itu gitu ya. Jangan jangan wayangan terus maksudnya, nontonlah yang modern sekali-sekali gitu ya. Ya. Jadi The Kingsman itu dia ada secret service-nya. Salah satu tokohnya namanya Harry Hart. Dan alatnya itu payung. Dan setiap hari dia bawa payung. Mau hujan, mau panas, mau ke dalam kantor. Kita kan kalau mau ke pasar kemanapun di tenteng-tenteng. Berapa banyak dari Bapak Ibu kalau ke pasar bawa tenteng-tenteng payung. Atau saya ke kantor bawa tenteng-tenteng payung kan enggak juga. Tapi si Harry Hart ini, dia bawa payung itu bentuknya hitam panjang gitu ya. Karena dia tahu fungsi yang lebih dalam, dia mengenal sang penciptanya. Di tangan seorang ahli bela diri seperti dia, itu payung berubah jadi senjata yang mematikan. Tiba-tiba misalnya ada serangan peluru itu dibuka, jadi namanya itu bisa menangkis peluru-peluru menjadi tamengnya. Dan luar biasanya dari bagian dalam itu transparan, bisa lihat keluar. Hebat ya, emang ide filmnya hebat itu. Nah, jadi kalau dari luar ke dalam nggak bisa lihat, tapi dari dalam keluar bisa. Jadi waktu dia menangkis, dia juga sambil bisa melihat posisi lawan di mana untuk diserang. Nah itulah dikatakan sebagai deep ginosko, pengenalan yang sangat mendalam. Dan ini bagi orang Kristen ini membuat kita menjadi seseorang yang mengerti betul maksud dari
ayat-ayat itu ditulis dengan terang Roh Kudus, kita mampu menaklukkan, menangkis setiap tipu daya iblis. Dan itulah goal terakhir dari pengenalan kita akan Yesus Kristus, akan firman Tuhan ini. Nah, kenapa saya membahas ini? Mari kita baca lagi di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 tadi. Khususnya sekarang kita mau baca di ayat 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kata mengetahui ini itu diambil oleh penerjemah kita sebagai mengetahui. Sebetulnya di dalam ayat aslinya itu digunakan ginosko kata dasarnya. Atau dalam kasus ini bahasanya menjadi geneseste, mengenal. Jadi bukan sekedar mengetahui. Akar katanya ginosko. Dan ini penting buat kita mengetahui. Jangan sampai ketika kita membaca firman Tuhan, jikalau kamu mengetahui firman-Ku, maka kamu akan merdeka. Nyatanya kita sudah tahu, sudah banyak hafal firman Tuhan, tapi kok tidak benar-benar kita bisa merdeka. Karena yang dimaksudkan dalam kata itu adalah mengenal. Ketika mengenal maka ada kedalaman-kedalamannya. Seperti itu. Jadi bukan objek mati. Dan ini penting buat kita semua untuk mencapai ginosko. Seringkali kita merasa down, merasa rendah diri ketika sudah mengetahui firman Tuhan, tapi kita tetap jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam kecemasan, jatuh di dalam ketakutan-ketakutan. Karena kita pikir dengan tahu saja cukup. Akhirnya kita berhenti membaca firman Tuhan. Aku sudah banyak tahu, tapi kok aku malah tidak mengalami kemajuan rohani. Karena yang diharapkan bukan mengetahui saat itu, tetapi mengenal. Ada proses yang terus menerus secara berkelanjutan. Mengenal artinya kita memiliki hubungan pribadi, kita mulai pengalaman, kita mulai punya pengertian yang mendalam. Dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan upaya, membutuhkan usaha. Jadi kalau kita ketika membaca firman Tuhan tidak mau berupaya mengerti, ya hasilnya hanya mengetahui. Setuju? Ya. Istri saya sudah kenal saya, bukan sekedar tahu. Sekarang pola sarapan saya sudah hafal. Istri saya. Gitu. Yang bisa nebak saya sarapan apa tiap pagi saya kasih 100.000. Selain istri saya dan anak saya maksudnya. Gak ada yang tahu kan? Ya karena Bapak Ibu gak kenal saya. Gitu ya. Nah, hanya istri saya yang tahu pola sarapan saya. Karena dia mengenal. Saya juga gak bisa menebak pola sarapan Bapak Ibu semua. Tidak bisa, itu hanya sekedar soal makan saja. Apalagi firman Tuhan. Bapak Ibu kalau pengen tahu saya sarapannya apa setiap hari kan minimal harus diskusi sama saya kan. Ngobrol sama saya. Misalnya, Pak Nathan kok badannya tambah oke? Iya. Misal gitu ya. Kok terjaga cara badannya gitu. Usianya udah gak muda lagi tapi badannya terjaga. Gimana caranya? Minimal ada komunikasi, setuju? Iya kan? Atau saya tanya sama Mas Dwi, Mas Dwi kok kumisnya tambah keren aja, caranya gimana kan gitu. Gimana cara memeliharanya Mas Dwi? Saya harus tahu, harus ngobrol. Nah seringkali kita kurang mau bekerja keras untuk mengenal firman Tuhan. Sehingga kita tidak punya pengalaman pribadi, relasi yang khusus dengan Kristus. Ketika kita hanya sebatas mengetahui, maka semuanya itu hanya berada di kepala, tidak masuk ke dalam hati dan merubah seluruh kehidupan kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 33, apa respon dari orang-orang Yahudi? Orang Yahudi menjawab begini,
Kami keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Itu kan ininya, defensifnya dari orang-orang Yahudi. Kami ini keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kamu bisa mengatakan kami harus merdeka? Nah, mereka itu dipenuhi dengan kesombongan, dipenuhi dengan sifat yang keras kepala, egois, tidak mau kalah. Padahal sepanjang sejarah bangsa Israel, apakah bangsa Israel pernah dijajah? Apakah pernah menjadi budak? Apakah pernah dipermalukan? Seringkali. Karena Tuhan ingin mendidik mereka. Ketika di Mesir, mereka menjadi budaknya Mesir. Ketika dibuang ke Asyur dan juga ke Babel. Dan saat ini pun ketika pembicaraan ini terjadi, itu sebetulnya bangsa Israel berada di dalam penjajahan Romawi. Jadi ada kesombongan yang membuat bangsa Yahudi pada saat itu ya, orang-orang Yahudi yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus ini mengatakan, loh Abraham itu bapak kami. Kalau urusan iman, urusan agama, loh kami yang dipercaya, bukan bangsa-bangsa lain. Paham maksud saya? Artinya tidak ada bangsa lain yang bisa mengajarkan kebenaran tentang Allah yang sejati selain dari keturunan Abraham. Justru kamilah yang menularkan kebenaran sejati ini buat orang-orang dan bangsa-bangsa lain. Dan kami tidak dijajah. Karena kami bisa bicara dengan kamu. Bisa bicara dengan Yesus. Kalau kami hamba, budak, kami lagi ada di dapur. Kami suruh mengerjakan tugas-tugas rumah. Nah, ini sebuah bentuk kesombongan defensif yang membuat mereka mati di dalam pemikirannya. Dan inilah yang ditularkan kepada seluruh bangsa Israel sehingga semuanya tidak bisa mengenal kebenaran. Mengetahui bisa, mengenal tidak bisa. Ada satu ilustrasi yang mau saya sampaikan gitu ya. Mungkin anak-anak muda yang sekarang mungkin tidak tahu bahwa dulu Jerman itu terbagi menjadi dua. Ya, mungkin ya semoga pada belajar sejarahnya pada benar nih sejarah dunianya. Terbagi dua kan, menjadi sejarah Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, Jerman Timur itu punya paham komunis. Jadi Jerman Barat dan Jerman Timur itu dibelah atau dipisahkan oleh tembok yang sangat besar, tinggi sekali. Jerman Barat itu alirannya sudah demokrasi, ya. Jerman Timur komunis. Dan polisi-polisi rahasia yang namanya Stasi itu mencegah orang-orang Jerman Timur untuk mendapatkan informasi dari dunia ini. Mungkin yang masih seperti itu adalah Korea Utara yang sampai ini masih ada. Nah, selama 40 tahun, kurang lebih 40 tahun ya, dari 1949 sampai 1989, warga-warga Jerman Timur itu selalu dicekoki oleh informasi-informasi yang mengatakan negara kita baik-baik saja, negara kita aman, semuanya meninabobokan. Tetapi kebenaran tidak bisa ditutupi. Jadi ada upaya-upaya dari segelintir orang atau sekelompok orang untuk mengetahui informasi dari dunia luar. Ya, emang itu manusia selalu gitu ya. Kalau dilarang malah penasaran. Ya, itu memang sesuatu sifat manusia yang tidak bisa dihilangkan. Penasaran. Mungkin ada sekelompok orang di Jerman Timur itu, apa iya kita nggak pernah dengar berita dari negara lain. Mulailah mereka mencari cara dan informasi-informasi entah itu lewat radio atau entah itu lewat foto, itu tembus sedikit demi sedikit, Dan akumulasi dari informasi-informasi itu yang tadinya hanya oida yang ada di pikiran mulai bergerak ke ginosko yang ada di dalam hati. Akal budi mereka mulai berjalan. Dan selama 40 tahun itu terakumulasi dan membuat mereka mengetahui secara benar bahwa kita ini selama ini dibodohi oleh
oleh pemerintah sendiri yang menggunakan polisi-polisi stasi tadi. Puncaknya ketika mereka sudah mengetahui kebenaran ini, maka di 9 November 1989 tembok Berlin itu runtuh, diruntuhkan. Bukan oleh militer, bukan oleh rudal, bukan oleh kekerasan dari Jerman Barat, enggak. Oleh rakyat sendiri yang sadar akan kebenaran. Dan itulah, ilustrasi inilah yang mau saya katakan, seringkali kita hidup hanya mengetahui. Kita tidak sampai mengenal. Karena ketika engkau mengenal kebenaran yang sejati, maka kita sanggup untuk mendobrak benteng-benteng dari iblis yang dibangun untuk menutupi itu. Kita seringkali hanya tahu sebagian dari kebenaran. Tapi sesungguhnya Tuhan rindu agar kita mengenal seluruh dari kebenaran Allah. Agar kita mampu menembus benteng-benteng dari yang dibuat oleh iblis ini. Itu bagian pertama, bahwa kita harus mengenal. Tetapi untuk mengenal lebih dalam, untuk mengenal lebih intens, lebih intim akan firman Tuhan ini, Bapak Ibu tidak bisa sendiri. Bapak Ibu tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan harus diterjemahkan oleh Tuhan sendiri. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan hanya dengan akal budi sendiri, pikiran sendiri tanpa terang Roh Kudus, maka ini bisa menyesatkan juga. Mari kita lihat bagian kedua. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kita bisa menjadi murid. Kita harus tahu siapa sumber firman itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14 bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus adalah dalam bahasa Yunaninya logos, satu kebenaran yang mutlak, yang memiliki rencana Allah seutuhnya dari awal hingga akhir. Tetapi di dalam diri logos itu ada rema, ada perkataan-perkataan. Jadi firman itu di dalam bahasa Yunani ada dua juga, ada namanya logos dan ada namanya rema. Kalau logos itu berbicara tentang konsep keseluruhan dari keberadaan kekekalan Yesus Kristus, yang seolah-olah kalau kita pikirkan kok jauh sekali di sana. Karena kekal, kita tidak bisa mencapai pemahaman itu. Sampai hari ini saya juga masih bingung kalau disuruh menjelaskan yang ada dari kekal sampai kekal. Permulaannya tidak pernah ada. Jadi bagaimana saya yang adalah ciptaan yang ada permulaannya bisa memahami Allah yang tidak punya permulaan. Dan tidak punya akhir. Dialah Alfa dan Omega. Saya tidak bisa mengerti, tetapi itu yang kita tangkap, kita imani, bahwa dia adalah logos. Kata lainnya firman adalah rema. Rema ini perkataan-perkataan. Di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, Yesus menegaskan perkataan-perkataanku yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ketika Tuhan Yesus mengatakan perkataan-perkataan ini, itu maksudnya rema. Dan rema ini yang ada sampai hari ini. Jadi apa bedanya logos dan rema? Logos itu adalah konsep keseluruhan tentang keilahian Tuhan, kekekalan Tuhan. Sedangkan rema itu adalah perkataan kuasa operasionalnya yang hari-hari ada. Untuk memudahkan, ayo kita pahami dari Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4 dikatakan oleh Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berperang melawan iblis.
setelah puasa 40 hari 40 malam. Ya. Setelah 40 hari 40 malam di dalam kelemahan fisiknya baru nih iblis masuk. Kita godain. Aku godain nih Tuhan Yesus. Tujuan utamanya iblis adalah bagaimana Yesus bisa mengikuti perkataannya iblis. Gitu ya. Kalau Yesus sampai mengikuti perkataan iblis berarti dia tunduk sama aku. Nah, waktu Tuhan Yesus mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, firman di situ terjemahannya adalah rema. Bukan logos. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia punya dua dimensi, dimensi fisik dan dimensi rohani. Dimensi fisiknya bisa dipenuhi dengan kebutuhan jasmani, dengan memakan roti, makan KFC, makan burger, ya itu bisa gitu ya. Terus bisa hidup kalau dikasih makan dan minum, bisa. Tetapi dari sisi rohaninya tidak bisa makanan itu. Dia membutuhkan rema Allah. Membutuhkan pemahaman yang sifatnya operasional pada saat itu. Dan rema ini bagi setiap orang bisa berbeda-beda. Karena situasinya berbeda-beda. Semua orang punya masalah. Semua orang punya pergumulan. Tetapi cara Tuhan berbicara kepada kita untuk menyelesaikan masalah yang sama, itu bisa caranya berbeda satu dengan yang lainnya. Ambil contoh aja sederhana aja. Gitu ya. Waktu mau menyekolahkan anak, masalahnya sama enggak? Saya dan Bapak dan ibu-ibu pernah kan menyekolahkan anak? Yang paling mahal biayanya pas kapan? Masuk ke jenjang berikutnya. Butuh apa? Menggesekkan jari. Oh enggak, ini maksudnya butuh duit kan. Masa menggesekkan jari aja sulap? Enggak bisa. Pasti kita mikir, masalahnya sama kan kita hadapi. Tapi perhatikan, caranya Tuhan menyelesaikan pada saat itu saya dan Anda berbeda-beda. Setuju? Entah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami rema atau tidak, tetapi bagi saya sekeluarga, saya pribadi dan istri, kami mengalami remanya Tuhan ketika menyelesaikannya. Ketika saya bergumul untuk anak pertama saya untuk masuk SMA, gitu ya. Saya minta Tuhan tahu kondisi ekonomi saya. Tuhan tahu kondisi keuangan saya. Saya bicara apa adanya, Tuhan kayaknya kalau harus bayar uang pangkal berat nih. Adik-adiknya juga sekolahnya masih swasta. Lumayan berat gitu. Pada saat itu yang pertama masuk SMA, yang kedua masuk SMP, anak kedua masuk SMP. Jadi ada dua yang masuk. Kalau dua-duanya ngeluarin biaya repot. Gitu ya. Saya nggak bisa seperti Pak Tarno gitu ya. Tinggal minta sulap, prok, tolong ya, nggak bisa. Jadi kami berdoa, kami berpuasa, kami minta tolong Tuhan. Dan dalam pengalaman saya secara pribadi ketika berdoa, tiba-tiba saya yakin Tuhan bicara dalam hati dan pikiran saya. Anakmu yang pertama sudah diterima, padahal belum diterima. Belum ada pengumumannya, anakmu yang pertama sudah diterima di sekolah negeri. Dan betul saya bilang, setelah saya berdoa saya bilang istri saya, itu anakmu yang pertama masuk sekolah negeri, Tuhan sudah jawab. Amin. Dan terbukti masuk sekolah negeri. Anak yang kedua, kita masukin sekolah negeri juga, gitu ya. Ini secara nilai sebetulnya lebih tinggi anak kedua kami ketimbang anak pertama kami secara nilai. Tetapi anak kedua kami enggak keterima di negeri. Karena niatan saya supaya menghemat kan, dan juga negeri kan enggak pakai uang pangkal, udah enggak bayar uang sekolah, seperti itu. Enggak keterima ternyata, karena tidak ada jawaban. Tidak ada rema yang Tuhan bicara kepada saya atau kepada istri. Tidak ada. Tetapi kami terus bergumul, Tuhan seperti apa, Tuhan seperti apa. Tiba-tiba salah satu
saudara kandung saya telepon, gimana? Gitu ya, saya jangan nyebut nama ya, anaknya suka tersinggung sekarang kalau saya sebut namanya. Itu gimana? Udah masuk, yang pertama sudah masuk ke negeri udah terima. Terus yang kedua gimana? Ya ini nggak keterima, niatnya mau ke swasta Kristen kan ada di sini. Cuman kita masih bergumul soal uang pangkalnya bisa kita bayar, cuman agak berat ketika, uang pangkalnya agak berat dan juga uang sekolahnya lumayan. Saya nggak minta, nggak minta, nggak mohon, nggak ngomong pun enggak. Tiba-tiba saudara kandung saya ini bilang, ya udah tak tanggung setengahnya. Baik itu uang pangkal dan juga uang sekolah. Sampai 3 tahun dia lulus. Jadi selama 3 tahun itu saya bayar hanya setengahnya. Ibaratnya anak ini ternyata mendapatkan beasiswa dari om dan tantenya. Dan uniknya sampai hari ini anak nomor 2 ini selalu dapat beasiswa sampai hari ini. Sekarang aja beasiswanya sampai dia lulus kuliah. Saya nggak ngeluarin duit sama sekali. Gitu. Tapi saya udah janji sama dia, nyekolahin kamu tetap tanggung jawab papa. Jadi sebagai apresiasi papa, 50% dari uang kuliahmu, UKT-mu, papa bayarin ke kamu. Jadi setiap 6 bulan dapat duit dari saya tuh dia. Setengah dari UKT. Padahal beasiswanya full. Beasiswa plus uang pocket, uang saku. Nah saudaraku terkasih, saya cerita begini hanya sebagai salah satu cerita bahwa Tuhan bisa rema terhadap Anda. Dan itu penting. Rema itu bisa terjadi ketika kita mau mengenal Tuhan. Tidak terjadi kalau kita hanya sekedar mengetahui saja. Dikatakan bahwa rema ini keluar dari mulut Allah. Keluar itu berkelanjutan, terus menerus secara menyegarkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian harus punya sebuah relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Kebutuhan kita sangat penting akan rema ini. Karena setiap orang punya masalah, punya pergumulan yang berbeda-beda. Yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan akal budi sendiri. Saya yakin Bapak Ibu pernah dalam kondisi yang mentok, secara akal budi, secara sudut pandang manusia itu tidak akan mungkin bisa terselesaikan. Tapi nyatanya ketika kita bergumul bersama Tuhan, selesai. Saya seringkali berpikir ketika Yakub bergumul dengan seorang pemuda di Sungai Yabok yang kita yakini itu sebagai Allah sendiri yang mengambil berbentuk malaikat, dari malam sampai subuh dia bergumul. Tetapi bisa menang. Padahal kalau pikiran manusia saya, kok bisa ya menang lawan Allah ya? Tapi Yakub dikatakan dalam firman Tuhan menang melawan Allah, menang bergumul dengan Allah. Jadi ada satu kesempatan buat kita semua, kalau kita mau bergumul dengan Allah, kita bisa memenangkan pertarungan-pertarungan dalam hidup kita. Tinggal kita mau menjalaninya atau tidak. Seperti saya katakan, butuh effort, butuh usaha untuk berdekat dengan Tuhan. Tetapi temuilah dia selama dia masih berkenan ditemui. Sama halnya seperti tadi saya katakan, untuk saya bisa mengenal Bapak Ibu juga harus butuh effort. Itu hal yang kedua. Bagaimana kita bisa tetap di dalam firman Tuhan? Ya kita harus tahu sumber firman Tuhannya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Poin ketiga adalah poin yang terakhir. Mari kita perhatikan di dalam Yohanes 16:13. Secara fisik Tuhan Yesus tidak ada lagi di muka bumi ini. Kita tidak bisa melihat dia seperti halnya 12 murid zaman dulu bisa jalan bersama dia. Ataupun orang-orang yang menikmati mujizat makan roti dan ikan. Gitu ya. Sehingga dari 5.000 orang itu masih sisa 12 keranjang. Kita tidak bisa lagi.
Tetapi Tuhan Yesus berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Amin. Dia tetap ada. Tetapi saat ini yang bekerja adalah Roh Kudus sendiri, yang kita yakini sebagai pribadi ketiga dari Allah yang Esa. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, ini Tuhan Yesus yang mengatakannya, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh inilah yang akan menuntun kita. Dikatakan dalam bahasa Yunani hodegese, itu menuntun. Menuntun itu tidak memaksa. Menuntun itu tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kesabaran. Gitu ya. Menuntun itu seperti kalau Bapak Ibu waktu masih punya anak-anak, itu mengajari anak-anak berjalan, diapain? Emang waktu anak berjalan, sana jalan sendiri, dorong-dorong. Sono, kan gak gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Menuntun. Kalau dalam bahasa Jawanya tetah. Ya. Di tetah itu tangannya dipegang lalu suruh melangkah. Gitu ya, melangkah. Apakah yang sudah pernah punya anak gitu ya, waktu lagi tetah, ayo cepetan dong, ditendang-tendang biar cepet gitu, ayo cepetan gitu. Kan enggak ya. Karena waktu tetah itu dia harus melangkah sendiri. Tapi karena belum seimbang, kita pegangin. Itulah menuntun. Hodegese-nya Roh Kudus. Kita ini masih dalam pertumbuhan rohani. Dia pegang kita. Mengarahkan kita jalan kemana. Seperti orang tua ketika mengajar anaknya berjalan, tidak mungkin arahnya ke jurang atau ke got atau ke tempat yang basah sehingga bisa kepleset. Diarahkan ke tempat yang aman, tinggal kita melangkah saja. Itulah hodegese, itulah menuntun tanpa paksaan. Tapi karena tanpa paksaan seringkali kita juga tidak mau menyerahkan kehendak pribadi bebas kita. Sehingga selalu ada perlawanan antara kehendak Tuhan dengan kehendak pribadi kita. Di dalam batin kita. Yang membuat kita tercegah untuk mengenal secara nyata seluruh kebenaran Allah. Aletheia, kebenaran. Ten aletheia, seluruh kebenaran Allah. Artinya gini, Roh Kudus itu bisa mengajari kita, bisa memperkenalkan kita dengan seluruh kebenaran Allah, asalkan kita mau dituntun, asalkan kita mau ditetah. Masalahnya kita lebih sering memberontaknya, tidak tunduk pada kehendak Roh Kudus. Kita tidak mengizinkan batin kita benar-benar ditunjukkan jalan secara benar. Nah, jadi antara firman dan Roh Kudus ini ada sinergi. Firman Tuhan yang ada di Bapak Ibu sekalian Alkitab ini atau di Alkitab digital Bapak Ibu semua, itu hanya akan menjadi sekedar konsep. Bapak Ibu bisa baca itu dari dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik 10 kali hafal semua, bisa. Tetapi itu hanya akan menjadi hafalan saja tanpa peran Roh Kudus. Karena yang mengetahui kebenaran Allah hanyalah Roh Kudus. Namun seringkali kita memaksakan kebenaran kita sendiri untuk dimasukkan ke dalam firman Allah. Sekarang belajarlah menarik keluar kebenaran itu dengan peran Roh Kudus untuk mempengaruhi kita. Baru kita mengenal. Nah, saya kembali lagi ke ilustrasi tadi ya, runtuhnya tembok Berlin. Ketika tembok Berlin runtuh, terus apa yang dilakukan oleh orang-orang Jerman Timur pada saat itu? Apakah terus mereka berdiam diri? Tidak ya, mereka bergerak ke Jerman Barat dan memulai hidup yang baru. Memulai memasukkan informasi-informasi yang baru. Pengetahuan-pengetahuan yang terus dikenali yang baru. Waktu waktu tembok dosa kita runtuh,
hati kita mau diisi oleh apa? Inilah yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus pun mengalami hal itu ketika dia di dalam agamanya Yahudi yang begitu kuat, gitu ya, dia punya tembok-tembok yang memisahkan dia dari pemahaman Yesus Kristus. Tetapi ketika tembok itu dihancurkan, diruntuhkan, maka pengenalan akan Kristus itu masuk. Kasih Kristus itu masuk. Damai sukacita dari Kristus itu masuk ke dalam hati dan pikirannya. Sehingga yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah Kristus telah menangkap aku. Kristus telah menawan aku. Jadi seperti orang jatuh cinta. Roh Kudus juga berbuat sama kepada kita. Ketika kita mau mengenal firman Tuhan, tidak hanya sekedar mengetahuinya, maka kita akan dibukakan pikiran kita, lalu juga perasaan kita bisa diubah. Dengan perasaan yang diperbarui itulah kita memiliki kesanggupan untuk tidak lagi menyentuh dosa. Tidak lagi mengalami kekhawatiran, tidak lagi mengalami kecemasan, ketakutan. Itulah yang disediakan oleh Roh Kudus ketika kita mau mengenal firman Allah. Jadi saudaraku terkasih, sebagai kesimpulan dari 3 poin tadi, pertama, jangan puas hanya dengan oida, mengetahui. Jangan puas hanya dengan oida. Karena itu hanya berhenti di pikiran Anda. Tetapi teruslah mencapai ginosko, mengenal, bahkan deep ginosko. Kita benar-benar mengenal secara mendalam akan firman Tuhan, sehingga bisa kita gunakan sebagai senjata untuk mematikan serangan-serangan iblis, menangkis pola pikir dunia ini yang terus mempengaruhi kita. Tetapi Bapak Ibu perlu mengenal dari siapa firman itu bisa bertumbuh, yaitu dari rema-rema yang Tuhan perkatakan kepada kita. Jadi kita butuh remanya dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu hanya Roh Kudus yang sanggup menyediakan rema-rema itu dalam hidup kita. Mari saudaraku terkasih, jangan hanya puas menjadi orang Kristen selama berpuluh-puluh tahun. Tapi selidikilah hati kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berkemenangan? Apakah kita hanya menghafal ayat firman ini hanya sebagai suatu kewajiban? Atau Bapak Ibu datang ke gereja ini, datang ke persekutuan atau apapun hanya sebagai suatu menggugurkan kewajiban sebagai orang Kristen? Kalau Anda ingin berkemenangan, kalau Anda ingin menghadapi ketakutan, kecemasan atau mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk, mari ginosko, mengenallah, kenallah Tuhanmu, dengarlah remanya, dan biarlah diri kita dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu, kita tunduk di dalam doa. Dosa ketakutan, dosa kesombongan spiritual, dosa dari gaya hidup kita sehari-hari, bahkan di tempat tersembunyi pun itu sudah membuat tembok Berlin istilahnya. Ada tembok dosa yang membuat kita menikmati kehidupan dosa itu, yang membuat kita terikat. Hari ini dengarkanlah saudaraku terkasih, suara Roh Kudus. Serahkan pikiran Anda untuk ditawan oleh pesona kasih Kristus. Ditawan di sini bukan dengan kekerasan. Ditangkap oleh Kristus bukan berarti kita seperti di penjara. Tetapi karena kasih Kristus begitu mempesona,
begitu memberikan kedamaian, sungguh-sungguh membebaskan kita dari rasa takut dan khawatir kita. Bahkan kita bisa bebas dari belenggu gaya hidup yang buruk. Itulah maksud dari tertawannya kita oleh pesona kasih Kristus. Bergumulah setiap hari agar Tuhan, agar Roh Kudus menghembuskan remanya, pengertiannya bagi kita dalam situasi kita yang khusus. Karena setiap orang punya pergumulan yang berbeda dan solusi yang berbeda dari Tuhan. Pakailah firman-Nya bukan hanya sebagai peneduh, tetapi sebagai senjata yang memerdekakan hidup kita secara utuh. Melalui pujian ini kita akan mengetahui, dikatakan bahwa Bapa, Engkau mengenalku. Artinya Bapa kita di surga, Dia sudah lebih dulu ginosko kepada kita. Dia sudah mengetahui kedalaman hidup kita. Oleh karena itu saudaraku terkasih, apapun yang coba kita sembunyikan dari Allah, itu mustahil. Mustahil kita sembunyikan. Lebih baik mari serahkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Jangan terus mengeraskan hati kita, tapi belajarlah berubah hari demi hari. Sekali lagi, proses mengenal ini tidak terjadi dalam satu hari. Mungkin kita akan jatuh lagi. Tetapi kesuksesan terjadi ketika kita mau bangkit satu kali lagi dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi saudaraku terkasih, kenalah Tuhan, bangkitlah satu kali lagi kepada Tuhan. Jangan serahkan dirimu kepada dosa. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup kita tidak dapat sungguh-sungguh merdeka. Batin kita tidak ada berkemenangan. Karena seringkali kita disibukkan, kita mengeluarkan energi sangat besar untuk mengikuti rancangan-rancangan kita. Sehingga kita tidak mau mengenal kebenaran yang sejati. Kita justru mengejar dengan kekuatan kita apa yang
kita inginkan. Firman Tuhan hanya kita ketahui, tapi kita tidak kenal. Mari saudaraku terkasih, jika hari ini ada keputusan dalam dirimu, jika Roh Kudus sedang berbisik dalam hatimu untuk menyerahkan hidupmu seluruhnya kepada Tuhan Yesus, mari angkat tanganmu dan izinkan saya mendoakan Bapak Ibu dari mimbar ini. Ketika pujian ini dinaikkan kembali, ambillah keputusan untuk menyerahkan seluruh hidup kita dengan rancangan Tuhan, sehingga kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran Allah yang pasti akan memerdekakan kita, membebaskan kita. Silakan angkat tangan jika Bapak Ibu Saudara sekalian mau mengambil keputusan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Mari saudaraku terkasih, silakan angkat tanganmu di tempat dudukmu jika Tuhan gerakan hidupmu untuk menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jika Roh Kudus sedang mengetuk dan mengatakan, serahkan hidupmu pada Tuhan, biarlah Tuhan yang merencanakan masa depanmu. Angkat tanganlah saat ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. WL dan Singan akan menyanyikan bagian ref dengan lembut, dan ini merupakan undangan terakhir bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Roh Kudus sedang mengetuk hatimu dan mengatakan, serahkanlah dirimu sepenuhnya pada Tuhan, jangan keraskan, jangan tunda lagi. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, mengubahkan pengetahuanmu menjadi pengenalan yang sesungguhnya akan firman Tuhan. Mari saudaraku, jika ada, silahkan angkat tanganmu di tempat Bapak Ibu Saudara berduduk saat ini, dan izinkan saya mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya itu semua hanya untuk mempermuliakan Engkau saja. Dan kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu, agar Roh Kudus yang ada pada diri anak-anak-Mu ini boleh terus menuntun anak-anak-Mu di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Saya undang setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita, menolong kita mengenali kebenarannya dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya baku, beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Katakan terima kasih Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Gembala sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Nathanael Condro. Mari kita akan bersalam-salaman dengan yang lain. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam